Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pitendayani dari kelas MJ101 Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan pembelajaran dari sesi 9 sampai dengan sesi 15. Sesi 9, Cyber Lab dan kaitannya dengan ICT literasi. ICT literasi, biasanya disebut TIK, merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan. ICT paling tepat dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses yang sudah berjalan dengan baik. Pengguna ICT biasanya ialah mereka yang sudah akrab dengan teknologi. Penerapan efektif ICT melibatkan infrastruktur teknologi maupun infrastruktur informasi. ICT mungkin membuka peluang-peluang bagi pembangunan, tetapi hasil yang diharapkan selalu muncul dari kegiatan manusianya. Peran ICT literasi pada cyber life. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya di masyarakat tidak kalah penting dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Dalam bidang pendidikan, education atau e-learning. Dengan adanya TIK dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh atau e-learning. Menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya, diantaranya melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan di pendidik, dan sebagainya. Dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk real time atau tidak. Contoh aplikasi online learning terbaik saat ini adalah Edlink, Google Classroom, dan Moodle. Bidang pendidikan, library. Dengan adanya perpustakaan online atau e-library, siswa dapat mencari buku yang diinginkan melalui bentuk real-time, dapat dilakukan dalam suatu chatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Contoh perpustakaan online yang dapat diakses secara gratis saat ini ada Google Scholar, Microsoft Academic, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bidang pemerintah atau e-government. Dalam bidang pemerintahan, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, Government to Citizen, G2B, Government to Business, dan G2G, Government to Government. Bidang pemerintah e-government. Contoh aplikasi e-government yaitu Gov2Go, Japan Official Travel APP, Picobar, dan BMKG. Bidang keuangan dan perbankan, e-banking.
Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan, seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM, anjungan tunai mandiri, dari bank tersebut. Atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan, bahkan dengan bantuan internet. Seseorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer ataupun smartphone. Contoh aplikasi e-government. Ada Mobile Banking BCA, Mandiri Online, BRI Mobile, Genius Mobile. Bidang komersial, e-commerce. Electronic e-commerce. E-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Ada banyak bentuk perdagangan secara elektronik yang dilakukan sekarang, antara lain internet banking, pembelian dan penyediaan barang, toko online, dan sebagainya. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Contoh aplikasi e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Bidang transportasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Komputer dapat menentukan apakah lampu harus berwarna merah, kuning, atau hijau tergantung pada keadaan lalu lintas. Demikian juga pengatur lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Sekarang kita tidak usah takut karena sistem navigasi kapal sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi, sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Selanjutnya sesi 10. E-business, e-commerce, dan e-government. E-business. E-business atau electronic business ialah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi-otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien serta fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier serta mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan maupun pelayanan kepuasan pelanggan secara lebih baik. Jenis-jenis e-business. Ada consumer to customer, C2C. Sistem komunikasi serta transaksi bisnis antara konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. B2B, business to business, yaitu sistem komunikasi antara bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. B2C, business to customer, yaitu sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Selanjutnya, e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karenanya, pengertian tersebut ada kesalahpahaman tentang e-commerce dalam marketplace.
Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Untuk jenis e-commerce sendiri, pada umumnya saat dengan e-business. Berikut contoh model e-commerce. Hubungan e-commerce dan hubungan e-business dan e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar peniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, selain teknologi jaringan www, e-business juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Perbedaan e-business dan e-commerce. 1. E-business lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-business. Kedua, e-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli, menjual barang, dan jasa melalui internet. Ketiga, e-commerce pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan, sedangkan dalam e-business, transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. Keempat, e-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, pengolahan sumber daya manusia, dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem terintegrasi. Ruang lingkup e-business. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian bisnis, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W. What, who, where, we. Dimensi what, penjelasan tentang aktivitas apa saja yang ada dalam e-business. Secara prinsip, e-business jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofis, e-commerce merupakan bagian dari e-business. E-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital. E-business memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan lain sebagainya. Dimensi who menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam e-business. Seperti yang tersirat dalam definisinya, semua pihak, siapa saja, atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis proses, merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-business. Ada 7 klasifikasi entiti yang digunakan dalam e-business, yaitu agen bisnis, consumer, device, employee, family, government. Dimensi where, di mana saja aktivitas bisnis dapat dilakukan? Jawabannya, di mana saja. Sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai akses. Kedua, berbeda dengan bisnis konvensional di mana transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan, maka dalam e-business, interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses. Dimensi why menjelaskan mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat mengimplementasikan e-business. Itu lebih menguntungkan. Penerapan konsep e-business secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat.
cost cutting, tetapi juga memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, lebih berpeluang meningkatkan ekspansi bisnis dengan menerapkan konsep jejaring. Sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan raksasa untuk menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan. Contoh aplikasi M-Business. Contoh layanan M-Business. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintah. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, dan proses kepemerintahan yang demokratis. Jenis-jenis e-government. Government to citizen atau government to customer adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, government to business adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh kalangan bisnis untuk mentransaksi dengan pemerintah. Selanjutnya, government to government adalah kemungkinan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Selanjutnya, sesi 11, pemanfaatan basis data Google Scholar dan EBSGO atau e-learning. Google Scholar adalah fitur yang menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian jurnal ilmiah dan publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Dalam proses kerjanya, ketika pengguna memasukkan keyword atau kata kunci di kolom pencarian, maka Google Scholar akan mendeteksi atau menyaring artikel atau tulisan ilmiah yang memiliki sumber terpercaya seperti dari situs universitas, perpustakaan, serta jurnal ilmiah. Bagi para akademisi, baik dosen atau peneliti, sudah seharusnya memiliki akun Google Scholar untuk mendukung karya publikasinya diketahui orang secara online dan masif. Manfaat Google Scholar yaitu mencari artikel dan jurnal, membuat perpustakaan pribadi, membuat profil untuk penulis dan peneliti, dan mengatur pengingat. Cara mengakses Google Scholar. Pertama, buka akun Gmail. Setelah selesai, ketikkan alamat websitenya pada pencarian Google. Isikan biodata Anda, rekomendasikan menggunakan email institusi atau organisasi pada halamat beranda, isikan URL milik institusi Anda, lalu klik berikutnya, masukkan nama institusi, lalu pilih artikel yang diterbitkan oleh institusi. Hasil pencarian akan sesuai dengan home-page yang diisikan pada profil sebelumnya. Anda bisa menyesuaikan hasil pencarian dengan masuk pada pengaturan dan isikan apa-apa saja yang Anda perlukan, misalnya seperti bahasa, jumlah tampilan dalam pencarian, dan sebagainya. Setelah selesai, Anda bisa melakukan pencarian dengan leluasa pada berbagai tulisan dan materi yang sudah terhubung dengan Google Scholar.
ABSGO adalah basis data terkemuka yang menyediakan hasil-hasil penelitian, jurnal elektronik, langganan majalah, e-book, dan layanan penemuan untuk semua jenis perpustakaan. EBSGO adalah e-journal database yang berpusat di IFIC USA, menyediakan informasi bagi para peneliti, pengajar, dan mahasiswa dalam berbagai bidang ilmu. Pemanfaatannya pada umumnya tak jauh berbeda dengan pemanfaatan Google Scholar dalam hal terkait pencarian jurnal. Selanjutnya sesi 12, Cyber Security, keamanan TIK, keamanan siber, dan IT forensik. Cyber Security atau keamanan siber. Cyber Security adalah aktivitas untuk melakukan keamanan dan melindungi informasi atau sumber data telematika demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime atau cyber attack. Cyber attack di sini bertujuan untuk mengganggu secara fisik maupun alur logik sistem yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Motif dari cybercrime sangatlah bermacam-macam, mulai dari bermotifkan kebencian atau mencari keuntungan semata, tapi ada juga yang bermotif moral. Bermotif moral di sini biasanya adalah meretas sistem untuk menguak sebuah kebenaran dari apa yang ada di dalam sistem tersebut. Misalnya, peretas membobol website teroris, kemudian menyebarkan datanya pada pihak berwajib untuk ditangani. Apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer adalah atau dalam bahasa Inggris Computer Security atau dikenal juga dengan sebutan Cyber Security atau IT Security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer Security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kenapa kejahatan komputer semakin meningkat? Aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, electronic data intelligence, desentralisasi service, transisi dari single vendor ke multi vendor, meningkatnya kemampuan pemakai, kesulitan penegak hukum, dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya shortcut program yang digunakan dan berhubungan dengan internet. Klarifikasi kejahatan komputer. Menurut David Incock, diklarifikasi menjadi 4. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Simple attack, di mana sistem yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang, personal. Contoh, identifikasi user,
seperti username dan password, profil resiko dari orang yang mempunyai akses, pemakai, dan pengelola. Ketiga, keamanan dari data dan media serta teknologi komunikasi. Contohnya, Trojan Horse. Yang terakhir, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Aspek-aspek dalam keamanan komputer yaitu privat atau confidentiality, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation. Elemen pokok cyber security. Berikut adalah beberapa elemen pokok cyber security. Ada dokumen security policy, informasi infrastruktur, perimeter defensi, network monitoring system, sistem informasi dan event management, network security assessment, dan human resource and security awareness. Keamanan TIK. Keamanan teknologi informasi adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan teknologi informasi sering dikenal pula dengan istilah cyber security, informasi teknologi security. Bidang ini tumbuh berkembang dengan pesat karena kebutuhan akan pentingnya ketahanan sistem komputer. IT forensik. IT forensik adalah cabang dari ilmu komputer tetapi menjurus ke bagian forensik, yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik juga dikenal sebagai digital forensik. Kata forensik itu sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasi menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Selain itu juga memerlukan keahlian di bidang IT, termasuk diantaranya hacking dan alat bantu baik hardware maupun software. Tujuan IT forensik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik misalnya pesan email atau gambar JPEG, atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile. Komputer forensik. Forensik itu suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan berbagai bukti dalam bidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Forensik komputer yaitu suatu proses mengidentifikasi, melihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi. Komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer, melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti legal. Data elektronik dan bukti digital. Data elektronik itu ada dokumen, informasi keuangan, email, job schedule, log, transkripsi, voice, dan email. Bukti digital, informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital, baik berupa bukti yang real maupun abstrak, perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Kebutuhan komputer forensik.
yaitu keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran, rekonstruksi duduk perkara, insiden keamanan komputer, upaya pemulihan akan kerusakan sistem, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software, keperluan memahami sistem atau berbagi perangkat digital dengan lebih baik. Definisi komputer forensik itu menggunakan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk mengekstrak dan melihara barang bukti tindakan kriminal. Menurut Jude Robin, penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Menurut New Technologies, komputer forensik berkaitan dengan pemeliharaan, identifikasi, ekstraksi, dan dokumentasi dari bukti-bukti komputer yang tersimpan dalam wujud informasi magnetik. Cabang IT forensik. Pada praktiknya, terdapat beberapa cabang pekerjaan untuk IT forensik yang lebih spesifik seperti database forensik, network forensik, mobile device forensik, dan fotografi forensik. Sesi 13. Digital Citizenship, Cyber City, IoT, Smart City, dan Smart Citizenship. Cyber City merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatkan kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Wacana sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep Cyber City untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi berbatas pada kalangan tertentu saja. Bagaimanapun juga, bangsa Indonesia kini berada dalam abad informasi di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalin pergaulan secara luas baik nasional maupun internasional. Implementasi Cyber City juga bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Implementasi Cyber City dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Dalam hal ini, masyarakat akan semakin pandai menggunakan internet dalam jumlah yang besar. Cyber City di Indonesia. Beberapa kota yang sudah melakukan perancangan Cyber City selain Makassar dan Pangkal Pinang antara lain Malang Cyber City, Sukabumi Cyber City, Bandung Cyber City, Jogja Cyber City, Solo Cyber City, Denpasar Cyber City, dan kota-kota lain yang segera menyusul. Dalam pandangan pemerintah, konsep Cyber City digambarkan sebagai kawasan dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas bandwidth, internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi, serta sarana pusat riset yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta. Agaknya masalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi inilah yang menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk menerapkan konsep Cyber City di Indonesia. Tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Konsep dari IoT kebetulan cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router, wireless PD seperti di rumah, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Fungsi IoT.
Dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik maupun konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, serta pemerintah. Unsur Internet of Things. Beberapa unsur yang masuk sebagai bahan dasar dari pembuatan Internet of Things. Perangkat-perangkat ini sangat mempengaruhi bagaimana Internet of Things bisa berjalan. Berikut ini unsur-unsur yang diperlukan dalam membentuk Internet of Things, yaitu sensor. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, suhu udara, panas, dan lainnya. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Perangkat yang berukuran kecil yang dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Dan teknologi memang seperti itu, makin kecil makin murah dan lebih kuat. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruktur programan yang dimana tiap-tiap pemerintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Implementasi IoT. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Lambat laun mesin bisa berjalan sendiri, tetapi dalam perkembangannya pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa berinteraksi dengan mesin yang lain. Untuk mengatasi hal inilah diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin dengan mengenal IP address dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi. Implementasi IoT diantaranya yaitu implementasi IoT dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, otomasi gedung perumahan, dan lain-lain. Kelebihan ataupun keuntungan IoT itu ada data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan tepat berdasarkan data yang ada. Kedua, tracking. Dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Ketiga, waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasar data yang besarnya sangat cepat. Biaya tidak bisa dipungkiri. Penggunaan tenaga manusia yang terbatas, kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Kekurangan atau resiko IoT. Yang pertama ada compatibility.
yaitu tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Yang kedua, complexity di balik kemudahan yang disajikan. Di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesehatan warga negara. Sementara definisi yang tepat bervariasi tergantung pada siapa Anda berbicara. Misi penyeluruh kota cerdas adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup warganya menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Contoh Smart City sering dianggap sebagai standar Smart City. Negara kota Singapura menggunakan sensor dan kamera yang mendukung IoT untuk memantau kebersihan ruang publik, kepadatan orang banyak, dan pergerakan kendaraan yang terdaftar secara lokal. Teknologi cerdasnya membantu perusahaan dan mendukung memantau penggunaan energi, produksi limbah, dan penggunaan air secara real time. Selanjutnya di Dubai, Uni Emirat Arab, teknologi Smart City digunakan untuk lalu lintas, parkir, perencanaan infrastruktur, dan transportasi. Smart Citizenship adalah elemen penting dalam implementasi Smart City. Smart Citizenship sangat memengaruhi implementasi Smart City. Hal ini dikarenakan pola pikir dan mindset Smart Citizenship sudah beberapa langkah lebih maju. Hal utama yang menopang terciptanya Smart Citizenship pada suatu cluster ialah attitude dan wawasannya. Sesi 14. Tren Machine Learning dan Artificial Intelligence. Machine Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang digunakan pada ML. Namun pada dasarnya, prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama, meliputi penggunaan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari ML. Teknik belajar machine learning. Supervised learning, itu teknik ini merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Lalu selanjutnya unsupervised learning, yaitu teknik ini merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Artificial intelligence itu simulasi proses kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran, penalaran, aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan, dan koreksi menjadi dua macam. Koreksi menjadi dua macam diri AI kategori, yaitu weak AI dan strong AI. Weak AI adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih dengan
mengeksekusi tugas tertentu. Asisten pribadi virtual seperti Apple Siri adalah contoh Weak AI. Sedangkan Strong AI adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas yang tidak dikenal, sistem Strong AI akan dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Artificial intelligence merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. Kecerdasan bisa lebih baik. AI membutuhkan pengalaman dan lagi. Data point supaya penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia. Melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Cara kerja artificial intelligence. AI bekerja dengan cara menggabungkan sejumlah besar data yang progresan yang cepat, berulang, dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola dan fitur dalam data, mampu melakukan self-correction atau koreksi diri sendiri jika kamu pernah mendengar ungkapan AI, jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Sedikit mengerti juga ya, AI memang diprogram untuk terus belajar dan memenuhi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. AI bekerja dengan cara menggabungkan sejumlah besar data dan pemrosesan yang cepat, berulang, dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dan pola atau fitur dalam data, mampu melakukan self-correction dan atau mengoreksi diri sendiri. Yang dapat dilakukan artificial intelligence: acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia; thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia; think rationality, sistem yang mampu berpikir secara rasional; act rationality, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Sesi yang terakhir yaitu sesi 15, sosial media dan digital collaboration. Sosial media. Sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa berpartisipasi dengan mudah, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia sosial virtual. Blog, jejaring, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Peran dan manfaat media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat berpengaruh besar terhadap situasi kehidupan sehari-hari saat ini. Salah satunya adalah media sosial. Sekarang media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Jejaring media sosial yang digunakan oleh masyarakat banyak jenisnya, di antaranya Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Yang pertama, interaksi sosial. Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan atau relasi. Yang kedua, media penghibur. Saat ini sudah banyak jenis media sosial sebagai media penghibur, salah satunya YouTube. Lalu yang terakhir, media penghibur. Beragam bentuk media sosial yang ada dapat digunakan oleh kita untuk menggali kreativitas serta mengekspresikan dirinya, misalnya dengan menulis artikel atau berbagi pengalaman di blog. Digital collaboration. Online melalui perangkat lunak berbasis cloud
Mereka berkomunikasi dan bekerja sama secara langsung dengan menerapkan alat digital untuk memenuhi banyak kebutuhan kolaboratif. Contohnya seperti perusahaan jarak jauh yang mempraktikkan kolaborasi digital secara eksklusif dengan melakukan panggilan video berbasis dokumen dan pengelola proyek di cloud. Peran dan manfaat digital collaboration. Yang pertama, interaksi jarak jauh. Pastinya dengan berbasis cloud pada kolaborasi digital kita dapat dengan berinteraksi jarak jauh. Lalu mendapatkan ide-ide baru, hal yang sangat pasti baik melalui offline maupun online, karena dengan berhubungan diri kita dengan banyak orang, ide-ide lain akan bermunculan ketika berinteraksi satu sama lain. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.